Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya mau bahas tentang bonsai sisir. Sekalian yang bonsai ini saya mau pangkas juga. Jadi nanti saya akan bahas tentang ada pendapat bahwa mungkin dari pengalaman teman-teman ya, bahwa bonsai sisir itu gampang mati. Jadi kira-kira penyebabnya apa aja nanti akan kita bahas. Oke, rencananya untuk bahan sisir yang ini mau saya pangkas saja. Ini sebenarnya udah dikawatin sebelumnya, dan ini belum saya lepas kawatnya. Akan saya pangkas dulu untuk lihat bentuk sementara. Nanti mungkin sekalian kawatnya juga akan saya lepasin. Oke, saya kira seperti ini dulu. Nanti rencananya juga akan saya lepas kawatnya, kayaknya udah agak masuk ini kawatnya. Oke, mungkin saya bahas sedikit tentang sisir. Saya awal-awal senang bonsai dulu juga pernah beli bakalan atau bahan dongkelan sisir beberapa kali, dan sempat hidup tapi akhirnya mati pelan-pelan, dan akhirnya saya banyak nanya-nanya sama teman-teman yang udah berpengalaman, udah lama main bonsai. Ternyata kesimpulan saya akhirnya adalah bahwa sisir ini sebenarnya gampang hidup ya, dibandingkan serut. Saya bilang lebih mudah hidup sisir ini kalau misalnya dari bahan dongkelan. Beberapa dongkelan saya terakhir ini yang saya dapat hidup semua, dan sampai hari ini masih hidup semua. Jadi dibandingkan serut persentasenya masih lebih besar hidupnya sisir ini. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata sisir ini juga ternyata gampang mati. Nah, matinya itu ternyata ada satu yang jadi musuhnya sisir ini, sejenis ulat. Jadi dia ulat di dalam batang. Kalau teman-teman lihat untuk bahan sisir yang ini ada batang utama di sini, sebenarnya ini udah mati. Nah, bahan yang ini sebenarnya dikasih temen, jadi udah hidup bagus, ini jadi batang utamanya, yang tengah ini yang besar, dan akhirnya mati. Kemudian mungkin karena akhirnya kecewa, mungkin terus akhirnya
saya apa namanya, istilahnya mau dibuang lah, mau dibuang. Terus saya bilang biar saya yang lanjutin, yang rawat. Akhirnya ini saya bawa pulang, saya pindahin ke pot ini. Jadi ini juga saya baru pruning pertama kali untuk bahan yang ini. Nah yang ini mati, yang tengah ini mati. Teman saya mungkin langsung kecewa, nggak mau dilanjutin lagi. Jadi sisir ini punya penyakit, jadi kayak apa ya istilahnya, mungkin penggerek, seperti penggerek. Dia ada ulat, biasanya makan dari dalam batang. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba sisir itu mati tapi nggak kelihatan penyakitnya apa. Itu biasanya karena hamanya itu, ulatnya itu di dalam batang, dia makan dari dalam sampai akhirnya batangnya mati, daunnya layu, terus akhirnya mati ya. Nah ini saya punya contoh yang dari dongkelan. Biasanya kalau kita dapat sisir dari alam itu biasanya udah di jin alami seperti ini. Jadi batangnya biasanya udah mati sebelah. Nah itu sebenarnya di alam pun dia penyakit itu udah ada. Jadi biasanya penyakit itu bawaan dari alam, saya bilang, dari hutan atau dari tempat kita dongkelnya. Jadi saran saya untuk bahan-bahan dongkelan sisir terutama ya, untuk mengatasi penyakit itu dari awal kita dapat bahannya, karena kita nggak tahu, biasanya memang ulatnya itu ada di dalam batang. Jadi saran saya kalau untuk bahan baru dongkel, ketika penanaman pertama itu sebaiknya langsung dikasih insektisida atau pestisida yang model tabur itu. Biasanya mereknya Furadan, langsung dikasih di media tanamnya. Nah kenapa pakai obat yang model tabur seperti itu? Karena cara kerjanya obat itu dia nanti diserap sama tanamannya, masuk ke dalam tanamannya. Jadi seperti apa ya, dia ngobatin dari dalam. Dan artinya juga kalau ada hama dia nggak berani makan karena pohonnya itu udah tercemar. Jadi atau nanti ketika dimakan misalnya batangnya, biasanya ulatnya atau hamanya itu langsung mati. Gitu juga hama-hama lain, atau misalnya yang ada di dalam media tanam, apalagi kalau kita pakai media tanam yang udah dipakai sebelumnya atau media tanam bekas, biasanya kita nggak tahu ada apa di dalamnya. Saran saya selalu pakai ditaburi Furadan itu. Jadi kesimpulan saya memang sisir ini gampang hidup, gampang tumbuh. Biasanya hampir setiap dongkelan yang saya punya saya tanam dari awal, tumbuh semua. Dan dari awal biasanya kalau kita dapat dari hutan biasanya atau dari gunung, sisir ini cenderung biasanya udah dijin secara alami. Jadi sebenarnya ini kerjaan hama tadi, ulat tadi. Jadi ketika kita bawa pulang ke rumah, kita nggak tahu ulatnya itu ada di dalam apa enggak. Supaya lebih aman, saya sekarang selalu saya kasih obat dulu di media tanamnya. Jadi sebelum dari awal sekali itu udah saya kasih obat dulu di media tanam. Dan sampai sekarang alhamdulillah sisir saya nggak pernah lagi atau belum pernah ada yang mati, dan saya yakin juga hamanya juga udah nggak ada. Jadi banyak sekali saya lihat di grup-grup teman-teman yang akhirnya babon sisirnya akhirnya jadi kayu bakar karena akhirnya mati. Biasanya udah tunas subur, tumbuh subur, tapi tahu-tahu layu terus mati. Sebenarnya itu ada hama di dalam batangnya yang memang kita nggak bisa lihat karena dia hidupnya di dalam batang, terutama yang udah mati seperti ini. Nah harus hati-hati dan harus ekstra artinya walaupun nggak ada mati seperti ini pun tetap saya kasih obat, karena sisir itu
yaitu tadi ulatnya itu di dalam batang, tiba-tiba dia makan dari dalam, pohonnya langsung mati. Oke, saya pikir itu dulu untuk bahan sisir. Jadi nggak usah takut, untuk bahan sisir ini sebenarnya prospeknya untuk dijadikan bonsai juga bagus sekali saya pikir, tapi beberapa teman-teman akhirnya malas bikin bonsai dari pohon sisir ini karena memang mudah mati itu tadi. Jadi akhirnya agak menghindari untuk membuat bonsai dari bahan sisir. Tapi sementara ini saya masih nyoba terus dan saya masih bertahan. Saya punya beberapa pohon sisir, sementara ini masih aman dan saya kira akan saya lanjutkan seterusnya sampai nanti kalau memang ada kejadian, nanti mungkin akan saya bikin videonya kenapa akhirnya misalnya nanti ada salah satu sisir saya yang mati misalnya. Mudah-mudahan juga nggak ada. Jadi saran saya itu tadi, dikasih obat di awal sekali ketika kita baru mulai nanam bahan dongkelannya, atau misalnya dikasih teman seperti ini. Saya dikasih teman, saya nggak tahu tapi udah jelas ini mati di tempat teman saya, berarti memang ada penyakitnya di dalam. Itu saya langsung kasih obat sebelum ketika saya pindahin ke pot atau media yang baru di tempat saya, langsung saya kasih obat. Oke, sampai di sini video tentang bahan bonsai sisir, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.